Selamat datang di kelas saya. Jadi untuk kali ini, konten kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Organisasi dan Administrasi Desa. Jadi teman-teman mahasiswa di mata kuliah ini harus memahami ada 3 substansi yang itu menjadi dasar kita. Yang pertama itu kita akan membahas manajemen. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas organisasi. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai administrasi desa. Atau secara terpisah kita akan membahas seperti apa sih administrasi dan seperti apa pemerintah desa. Dan kita khusus untuk manajemen. Jadi ada beberapa. Nanti kita akan mulai misalnya kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup manajemen. Misalnya di sini untuk pembahasan yang sudah saya sampaikan, kita coba untuk bisa mencari tahu apa manajemen itu. Artinya di sini bukan lagi pada pengertian ya yang kita tekankan, tapi makna manajemen itu sendiri. Yang kedua nanti mungkin kita akan lebih memilah lagi dari pemaknaan manajemen tadi. Misalnya yang akan kita gali lebih spesifik itu berkaitan dengan ada 2 bagian. Yang pertama fungsi manajemen dan yang ketiga karakteristik dari manajemen itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan. Dan di sini yang terakhir nanti kita akan melihat manajemen, berarti kita akan melihat sosok seseorang yang ya kita kenal yang disebut dengan manajer. Jadi bagaimana manajer itu sebenarnya menjalankan fungsinya dan fungsi yang dijalankan oleh seorang manajer itu secara tidak langsung juga mencerminkan pemaknaan dari manajemen itu sendiri. Dan arahnya nanti kita akan step by step lah. Coba dari yang pertama konsep dasar dan ruang lingkup manajemen, dan nanti kita akan sajikan satu persatu. Kemudian masuk pada substansi tadi yang saya sudah kemukakan, dan nanti mungkin kita akan stop saja untuk manajemen itu pada pokok bahasan berkaitan dengan perkembangan pemikiran manajemen. Dan di dalamnya itu kita akan berbicara substansi dari pokok bahasan. Yang pertama permulaan manajemen ilmiah, kemudian beberapa tokoh di situ, Elton Mayo dan aliran human relation. Kemudian ada Taylor, kita akan bahas lagi. Kemudian menyangkut Henry Fayol. Jadi tokoh-tokoh ini yang akan kita ulas lebih lanjut di konten saya ini. Pembahasan lain tadi kan ada 3 bagian. Yang pertama itu kita bicara nanti berkaitan dengan manajemen, dan yang kedua kita akan bicara nanti berkaitan dengan organisasi, dan yang ketiga kita bicara nanti berkaitan dengan administrasi desa. Jadi yang pembahasan kedua, bagian kedua dari mata kuliah kita, khususnya itu berkaitan dengan organisasi, maka kita akan menyajikan ya pemikiran-pemikiran sehubungan dengan organisasi atau kajian organisasi. Nanti akan saya sertakan juga itu menyangkut tokoh-tokoh dari sosiologi organisasi. Dan nah ini yang berkaitan dengan administrasi desa. Di sini saya tidak akan menyajikan dalam pengertian administrasi menyangkut kajian administrasi ya, karena memang bidang saya bukan di administrasi. Tapi nanti administrasinya itu kita akan artinya saya akan membahas, tetapi hanya tidak terlalu detail karena memang saya bukan bidang saya di administrasi. Tapi dalam pengertian saya akan menyajikan bagaimana sih tata kelola. Ya itu juga ada hubungannya dengan administrasi. Tata kelola
baik itu menyangkut pelayanan publik ataupun banyak hal berkaitan dengan tata kelola pembangunan dan menyangkut juga bagaimana sih kapasitas dari pemerintah desa dilihat dari ya semacam pelaksana atau penanggung jawab, dapat dikatakan seperti itu, untuk atau menjadi penentu baik tidaknya pembangunan di daerah dalam pengertian tata laksana sehubungan dengan kebijakan dan mungkin bagaimana itu akan direncanakan, diimplementasikan seperti apa. Bagaimana kalau seandainya nanti tiba-tiba ada resiko dan seperti apa sih upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat untuk berkontribusi memberikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk meminimalisir resiko. Ya, kemudian nanti saya berencana untuk menggabung, terutama itu kalau tidak salah tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024. Nanti kita akan, saya akan gabung di kelas di Universitas Kristen Tentena dan di luar dari Universitas Kristen Tentena untuk kita sama-sama mendiskusikan hal-hal terkait ya manajemen, organisasi, dan administrasi desa dengan kelas saya di luar dari Universitas Kristen Tentena. Dengan demikian, mahasiswa saya berharap mendapat wawasan berkaitan dengan mata kuliah ini, manajemen organisasi dan administrasi desa. Di mata kuliah ini, manajemen organisasi dan administrasi desa, saya ingin memberikan pemikiran-pemikiran yang menstimulus mahasiswa dalam berpikir, terutama melihat kondisi di lapangan. Dimulai dari tata kelola dan penyelenggaraan pembangunan. Nah, kita tahu bahwa spirit otonomi daerah itu sudah lama dan saat ini di tahun 2024 kita pasti memahami bahwa otonomi daerah itu sudah berhasil diwujud nyatakan. Buktinya Pak, buktinya Bu, ini loh. Desa mendapat hak istimewa, misalnya berkaitan dengan anggaran atau dana yang diberikan oleh negara kita. Dan dana itu bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat agar masyarakat daya aksesnya itu pada misalnya berkaitan dengan pelayanan publik atau menyangkut pembangunan dalam pengertian pembangunan fisik, ya dapat diwujud nyatakan. Sampai di sini. Dan atas dasar itu ya kita dapat mengatakan bahwa otonomi daerah itu sudah berhasil diwujud nyatakan. Tapi bagaimana hubungan pemerintah desa dan pemerintah kota? Apakah memang ini sudah mencerminkan keberhasilan otonomi daerah sebagaimana yang kita pahami tentang konsep dan konteks dari otonomi daerah? Kalau hanya sekedar kita melihat otonomi daerah dalam pengertian atau fokus kita pada anggaran atau menyangkut hak istimewa desa, saya pikir itu bukan parameter yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa otonomi daerah itu sudah berhasil diwujud nyatakan. Saya pikir itu bukan parameter yang baik untuk kita melihat otonomi daerah sudah berhasil diwujud nyatakan. Sebenarnya apa sih masalah dalam penyelenggaraan atau implementasi keotonomian daerah, terutama desa, dalam pembangunan yang kita laksanakan? Jadi di mata kuliah kita, manajemen, organisasi, dan administrasi desa, kita kan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi materi ini kita akan
bahas berdasarkan substansi dari mata kuliah ini, ya ada manajemen, ya ada organisasi, dan hal berkaitan dengan ad- administrasi desa. Dan administrasi desa di sini saya lebih menariknya pada pokok-pokok pembahasan sehubungan dengan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan itu menyangkut standar operasional dan seterusnya. Dan mungkin tidak secara spesifik ya kita akan membahas administrasi karena itu bukan bidang keahlian saya, dan saya lebih melihat itu pada misalnya tata tata laksana, kemudian ya menyangkut standar operasional, kemudian menyangkut kebijakan, kemudian menyangkut intinya nanti kita akan menariknya itu pada tata laksana pembangunan dan pelayanan publik. Di layar, teman-teman mahasiswa akan melihat ya, ini yang dinamakan roda kebijakan dalam perencanaan dan atau menyangkut pelaksanaan pembangunan. Jadi intinya ada 3 bagian di situ. Yang pertama kita akan membahas soal input, dan yang kedua kita akan membahas soal output, dan yang ketiga kita akan membahas soal outcome. Jadi kalau input ini lebih mengarah pada legal standing. Misalnya undang-undang atau menyangkut peraturan tertentu atau menyangkut keputusan-keputusan yang memang keputusan undang-undang dan sejumlah aturan tertentu bersumber pada yang memiliki kewenangan itu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana sih dari sisi hal yang saya sampaikan tadi, misalnya peraturan, keputusan, atau undang-undang itu direncanakan untuk seperti apa sih kalau seandainya ini yang kita jadikan dasar dari pelaksanaan atau perencanaan pembangunan. Kemudian, eee, jadi, tunggu dulu, sebelum itu saya ingin menggarisbawahi di sini. Jadi untuk input ke output itu ada proses, begitu juga output ke outcome, jadi ada proses. Dan proses yang, ada dari roda kebijakan, baik itu menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, itu seperti siklus. Jadi tidak berhenti pada satu titik, misalnya di output saja. Itu akan terus berlanjut, eee, sampai kemudian misalnya terakhir itu outcome, untuk hal-hal berkaitan dengan, bagaimana sih sebenarnya stakeholder kemudian melakukan redesign atas apa yang menjadi master plan-nya atau apa yang direncanakan dan akan dilaksanakan lagi. Dan kita kembali pada hal berkaitan dengan output. Nah, di output ini kita akan lihat proses implementasinya. Misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak? Sekali lagi, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak? Kemudian bagaimana sih dukungan sumber daya, misalnya sumber daya manusia dan hal-hal berkaitan dengan teknologi atau ya intinya berkaitan dengan sumber daya. Dan di output juga itu ada standar untuk melihat apakah ini berhasil atau tidak, apakah ini sukses atau tidak. Dan memasuki bagian yang terakhir, outcome. Di sini outcome ini lebih ya dapat dikatakan itu kita akan melihat dampak yang dirasakan. Dan setelah dampak yang dirasakan itu kita data, kita tulis, maka itu akan kita tinjau apakah memang sudah sesuai, misalnya tadi berkaitan dengan legal standing atau input ya bagian pertama, apakah ini juga sudah memenuhi atau bagian dari standar keberhasilan atau kesuksesan. Dan tujuannya ya pasti untuk disempurnakan, dan setelah masuk pada proses penyempurnaan kembali, maka stakeholder
atau pemangku kepentingan atau boleh dikatakan policy maker yang pembuat kebijakan akan menata kembali pendekatan, pelaksanaan atau menyangkut seperti apa sih yang akan kita kerjakan pada masa yang akan datang berkaitan dengan misalnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk sesi kali ini saya pikir cukup sampai di sini dan nanti kita akan sambung lagi pada sesi berikutnya di mata kuliah Manajemen Organisasi dan Administrasi Desa. Saya Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih.